Karena kata Rasulullah, yang saya khawatirkan, ya kan, di situ ada hal-hal dusta, kamu percayai. Di situ ada kebenaran, kamu dustakan. Itu kata Rasulullah ketika menyikapi kitabnya orang Kristen. Nah, kita harus berhati-hati. Kita tahu di dalam Bible ini, ya, walaupun itu sisipan, nyomot-nyomot punya Islam, ada kata Allah di sini loh. Bisa diduduin. Aduh, saya ini punya Bible, sudah lama ini, udah 15 tahun. Belum pernah aku duduin. Aku taruh aja, ini udah. Enggak ada aku duduk-duduin. Untuk apa? Dakwah bukan dengan cara begitu. Dakwah itu sampaikan ilmu, bukan menyampaikan ketololan, bukan menyampaikan perbuatan yang biadab. Sampaikan saja. Ya, ilmumu sampaikan. Ngapain harus dudukin kitab orang? Kalau mau cari duit, jangan pakai kostumnya orang Tuhan orang lain. Cari duit lebih baik kau cari rosokan, cari besi-besi tua, ya kan? Itu lebih mulia daripada joget pakai kostum Tuhan orang. Ini menjijikkan. Betul, menjijikkan. Kita jijik melihat kau itu jijik kita. Mau pakai kostum begini begono, ngakunya seorang pendakwah, joget-joget. Sejak kapan dakwah diimbangi joget-joget pakai kostum seperti itu? Itu menjijikkan. Apalagi kita jemaah tablik, ya. Satu lagi yang paling saya geram, saya jemaah tablik. Melihat saudara saya seperti itu, jijik mau muntah saya. Di jemaah tablik itu orangnya alim-alim. Ya, musik gak suka mereka. Karena itu bisa melelehkan diri kita kepada Allah. Lah ini ngaku jemaah tablik, joget pakai kostum Tuhan orang. Udah pakai apa lagi? Oh, pakai sapu. Pakai sapu ada perutnya dikembungin kayak orang hamil. Astagfirullahaladzim. Ini kerasukan setan apa ini? Apa begini cara dakwah yang dicontohkan Rasulullah? Aneh-aneh. Kalau mau cari duit, jangan seperti itu. Ngemis kau bawa tempurung ke pasar, itu lebih mulia. Ya, betul. Daripada kau ngemis di TikTok pakai kostumnya orang, ya pakai tuh kostum Tuhan orang lain. Itu penghinaan, dilarang dalam Quran. Tidak boleh kita menghina Tuhannya orang lain. Ini ndak, malah ngemis pakai kostum orang lain. Astagfirullahaladzim. Menjijikkan yang kamu lakukan itu. Ya, datang ke rumah sini, ku kasih duit kau, nggak perlu seperti itu. Ada aja, bikin malu orang Islam. Murtad aja deh, daripada kau biadab, ya kan, di Islam. Lebih baik kau murtad, kau cuma sampah di Islam, nggak ada gunanya kau di Islam. Ngerti? Islam nggak butuh orang kayak kau. Islam itu butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai moral, orang-orang yang menjaga adab. Kau orang nggak bermoral. Kitab suci orang lain kau dudui, ngemis pakai koin. Moralmu di mana? Akhlakmu di mana? Nggak ada akhlak kau, nggak ada akhlak. Sama sekali nggak ada. Lanjut bang. Ya, nggak ada akhlak, betul lah. Jadi nggak ada. Jadi kita udah tahu semua ya. Ruang gerak dia untuk memisionariskan sudah tidak ada langkah. Biarkan saja. Biarkan saja. Kita udah paham semua kan. Terkhusus komal-komal yang buka komal Islam-Islam kita udah paham kan. Jangan kasih gerak, jangan kasih peluang sedikit pun, jangan kasih. Biarkan dia dengan umat-umatnya sana, biarkan saja. Mau usah ditonton, mau sampai kapan itu bertahan? Udah tahu kali kita cara-cara mereka. Biarkan saja. Yang penting kita Islam sudah tahu di sini di TikTok. Bagaimana kelakuan dia, yang punya komal, mau cara dia segini segala macam. Biarkan saja, nggak usah peduli. Sampai kapan itu? Tahulah Oten, udah nggak berpengaruh lagi, udah ditinggalkan. Oten kan gitu, udah nggak ada pengaruhnya lagi nih. Udah, baru mencret di situ, mencret ngemis-ngemis nanti ke Islam. Yakin kali aku, orang-orang kayak gitu-gitu pelin-pelan, pasti nanti balik lagi, balik ke Islam, merengek-rengek, merintis-rintis, nggak ada lagi cara. Mau coba dengan cara kasar, mau coba dengan cara keras, nggak mempan. Akhirnya apa? Dengan cara lembut, memelas-melas, mengemis-ngemis ke Islam, berdakwah dengan cara Islam, lebih santun. Akhirnya itu, udah kita tahu kan, buat malu aja, cari makan dengan cara menjatuhkan Kristen, menjatuhkan Islam, apa?
Alah macam orang kampung, potong aja burungmu tuh kasih makan bebek longor. Potong aja. Kayak gitulah. Biar Keren Bang Blender, keren. Iya, ada malu kayak gitu kan? Enggak aja. Ini Bang Blender, ini juga efek suara ketawanya Nusa Tarif ini menjengkelkan juga. Ini lagi ya, khusus ya. Teman-teman terkhusus apa ya? Yang Aceh ya. Teman yang ada di bawah Aceh ini tolonglah ya. Hanya kalianlah yang bisa membubarkan Pendi Aceh, ya. Aku sudah bolak-balik sampaikan kepada ulama-ulama di Aceh, minta memo untuk memberhentikan. Artinya silakan Pendi Aceh itu dia mau murtad, mau hantu, mau apa, nggak perlu, nggak ada masalah kita. Tapi jangan pernah menggunakan nama suku, jangan pernah. Kalian Aceh bolak-balik ku bilang, sampaikan, minta memo kepada ulama, kejar dia. Silakan sekarang mau coba dengan misionaris. Aceh itu serambi Mekah, ya. Mereka coba-coba menghancurkan Aceh. Ingat, Aceh, Madura, Minang, Padang itu serambi Mekah, apalagi Aceh. Silakan. Jadi bolak-balik aku bilang sama di Aceh, tolong kalian bersatu, minta sama ulama-ulama sana, MPU sana, Majelis Permusyarakatan Ulama, minta memo, dapat itu Pendi Aceh itu, dapat. Cuman bilang sama dia, jangan kau pakai Aceh, silakan mau kau pakai Pendi Bujang, Pendi apa silakan, tapi jangan pakai nama-nama suku. Sama kayak kemarin, Minang Kristen, dia mau pakai nama suku, Bante. Ini kan dengan cara-cara misionaris, tengok itu bahasa Aceh buka komal. Kita nggak peduli kita. Mau dia mau murtad, mau dibawa Aceh, nggak peduli. Tapi jangan pernah pakai nama suku. Ini bolak-balik aku bilang, terkhusus ya teman-teman di Aceh ya, terkhusus. Aku empati sekali ya ketika melihat Pendi Aceh itu, nggak bisa bilang karena sudah duit, nggak peduli. Jadi minta memo dari para ulama, tunjukkan videonya itu. Silahkan kau mau murtad dengan urusan kau, nggak peduli kami. Tapi jangan pernah kau buka pakai nama Aceh itu. Kenapa? Ketika kita melihat kemungkaran itu dan kita biarkan, Allah akan murka terhadap kita. Siapa imbasnya? Kita imbasnya. Bagaimana tsunami itu? Karena apa? Membiarkan kemurkaan ada, makanya Allah murka, akhirnya apa? Terjadi tsunami, bencana. Di sini kita perlu kerasnya. Di sini pentingnya kita satukan barisan agar jangan sampai Allah murka terhadap kita. Terkhusus yang Aceh, terkhusus. Banyak kok banyak tim cyber, mudah dapatkannya. Hanya saja butuh memo dari ulama-ulama Aceh, itu aja untuk ngejar Pendi Aceh itu. Jadi bolak-balik kita mau naik ke sana nggak akan bisa. Pegang tangannya, tangkap kakinya, ikat barok di bawah pohon jambu tuh, ditelanjangin dia, kasih semut rang-rang tuh biar mati dari situ. Udah, ikat kakinya, tangan, udah silakan kau mau murtad kau, nggak ada urusan kami. Pio murtad sana. Tapi jangan kau pakai nama Pendi Aceh itu. Nggak pernah ada sejarahnya nama orang menggunakan nama Aceh, nggak pernah. Silakan Pendi aja, nggak usah kau pakai nama suku. Kan ini jangan sampai kemurkaan itu kita biarkan, terkhusus Aceh. Ingat ya, tsunami terbesar di Aceh itu, ingat saudaraku yang Aceh, itu tsunami terbesar. Kalian sudah melihat, kalian tidak ada tindakan, Allah akan murka. Ingat, jangan takut, kita banyak tim kok, gak usah takut. Yang penting ada memo dari Majelis Ulama Aceh terkhusus ya, tunjukkan videonya. Jangan dia pernah pakai nama Aceh, silakan. Mau Pendi Bujang, Pendi Babi, terserah. Tapi jangan pernah pakai nama suku. Dari kemarin itu nggak ada pergerakan, jangan didiamkan saja. Coba, banyak tim cyber kita kok, banyak. Pakaikan itu, udah silakan. Banyak, serahkan, para ulama serahkan kepada api. Serahkan api, udah biar api yang gerak. Kita hanya menyampaikan saja, silakan kau murtad. Tapi jangan pernah kau pakai nama-nama suku. Itu, tolonglah teman-teman saudara-saudaraku yang terkhusus Aceh. Udah lama ini ku sampaikan, peduli sedikit kalian. Ingat, tsunami terbesar itu karena apa? Kemurkaan Allah. Ingat itu ya. Jangan dibiarkan lagi misionaris dengan cara kelicikan-kelicikan Kristen ini. Udah tahu aku kayak mana niat-niat dan kebusukan mereka. Karena semakin sepi, berbagai macam misionaris dibuat, ini menghancurkan Aceh. Ingat kalian teman-teman di Aceh, ya. Bolak-balik udah aku bilang, gerak sikit. Apa sih susahnya? Apa susahnya minta dari surat dari ulama? Nggak mungkin nanti kalau kita yang bergerak ke sana. Kau siapa? Kau orang Aceh katanya. Nggak bisa ngomong kita. Kau orang Aceh rupanya. Nggak bisa ngomong, diajak bahasa Aceh kita nyong pegah aja yang hancur, bingung kita kan, apa mau jawab coba. Aceh sepakat banyak, kalau dia di Jakarta banyak, kok Aceh sepakat. Persatukanlah barisan, jangan lemah teman-temanku yang di Aceh ya, jangan lemah. Kemarin aja Minang Kristen aja dia nggak buka komal aja, nggak perlu pakai memo, dapat
Dapat Minang Kristen itu. Loh, rupanya tukang cukur, tukang pangkas, tukang cukur. Nggak ada lagi kan sekarang. Coba, ini sekarang Aceh kok dibiarkan saja. Sekarang masuk lagi Aceh murtad. Iya, Andi Aceh murtad. Kan nggak aja. Andi Aceh murtad, semua Aceh murtad. Apalah. Jangan kayak gitu teman-teman yang Aceh khusus ya. Ada gerak-geraklah kita, satukan barisan. Nggak ada peduli, kita nggak mau peduli mau murtad, dia urusan dia itu, nggak peduli kita. Tengok kasihan kayak gitu. Tapi jangan pernah pakai nama suku. Ingat Aceh itu Serambi Mekah. Ingat tsunami, saudara-saudaraku, tsunami terbesar itu. Ya, gerak sajalah. Kita akan bersatu. Malu aku nengok kayak gitu pendi Aceh. Nggak bisa. Kalau kalian naik bahasa Aceh nggak berguna sama dia itu. Duit lebih penting sama dia itu. Nggak ada otak itu, ya. Berani sama yang lemah. Coba sekali lagi ya, yang Aceh-Aceh, tolong ya. Aku udah lama nih aku sampaikan. Udah lama aku sampaikan. Tolong gerak kalian. Satukanlah barisan. Jangan bawa diam kayak gini. Enak aja dibiarkan kayak gitu. Pendi Aceh, pendi Aceh. Aceh itu Serambi Mekah itu. Gak boleh kayak gitu. Ya, khusus teman Aceh, pikirkan itu. Mungkin koordinasi sama Bang yang di ketuanya siapa di Aceh? Bang Ali kan, koordinasi lah. Nggak susah kok minta memonya. Kalau udah dapat memo kan udah bisa bergerak tuh. Kalau dari Jakarta banyak kita tim. Yang penting cuma kita itu aja, sampaikan aja. Dia serah kau mau pakai pendi babi, kau pendi monyet, kau pendi binatang, terserah kau. Tapi yang kau pakai Aceh, itu aja. Asal nggak dapat. Lanjut Ustaz. Lanjut, Bang Madu. Silakan Ustaz Madu Kuba. Lanjut Ustaz Madu. Betul. Menjelek-jelekan nama Aceh. Jelek kali ku dengar. Aceh itu enggak sehina itu sampai dikatakan pendi Aceh lah, murtad lah, apalah segala macam. Agak lain. Aceh itu betul-betul mayoritas Muslim di sana. Enggak ada Oten di sana. Adapun Oten itu yang cuma nyamar-nyamar, yang pakai nama Aceh, bawa-bawa nama suku. Kayaknya itu dia bukan keturunan dari manusia tuh Bang Blender ya. Keturunan dari Hanuman. Binatang lah, udah apalagi binatang. aku memang sur kali, aku kepingin kali aku diskusi offline sama Oten ini. Tapi pegang tepuk congornya ya, pegang panci ya. Ketepak gitu, sedap kali ya. Maunya dibayar lah. Ayo Oten. Diskusi offline masing-masing pegang panci kita. Wasitnya ateis. Mau kali aku. Wasit, nyambung nggak congornya ini wasit? Nggak nyambung, tepuk kan congornya pakai panci, kau tepak biar biru sekalian. Sedap kali tuh. Iya, ayo Oten yuk, diskusi offline yuk sama aku yuk. Dibayar kalian yuk, berapa kalian minta yuk? Biar tahu kalian sekali, biar enak congor kalian dipukulkan congor pakai panci. Sama-sama yang panci kita. Wasitnya teis. Satu-satu megang panci yang ada gagangnya itu. Nah, Sid, nyambung nggak apa yang kutanya nih Sid? Nggak nyambung, tepuk kan congornya itu. Sedap kali tuh merah-merah. Berani, mana berani Oten? Mana berani? Berani cuma di medsos. Jelas lagi itu kayak gitu. Biar kalian tahu. Macam mana pulanya dibawa penjajah? Kayak gitulah dengan cara-cara kelicikannya. Orang Kristen dibawa penjajah macam mana lah? Yang merusak NKRI siapa? Bukan kita. Sikit-sikit toleransi. Memfitnah aja, memframing aja taunya. Ku tengok sekarang di mana-mana. Padahal masalah gereja, ya siapa yang disalahkan? Islam. Siapa yang disalahkan? Islam. Itu aja lah. Tuhannya saja pun sanggup difitnah, apalagi kita. Iya, Tuhannya dari fitnah. Itulah di mana-mana. Semua di mana-mana. Ku tengok fiti-fiti, toleransi. Islam yang membuat kayak gini. Gereja itu harus ada persyaratan 60 ya, minta izin dari 60 warga. Ketika kalian membangun gereja, 60 warga itu ya, pastilah itu semua Kristen. Kalau ada orang Islam, pasti kalian nggak mau, pasti sudah tidak diberikan izin. Tetapi di dalam warga 60 itu nggak semuanya satu denom, Oten, nggak semuanya satu denom. Ketika kalian membangun untuk Protestan, bagaimana denom yang lain karismatik? Jadi sesama Kristen sendiri yang nggak setuju. Kalian salahkan siapa? Islam. Kami saja pun masjid yang ada digusur nggak heboh-heboh kali. Banyak juga yang masjid digusur tidak memiliki izin. Tapi ada kami heboh? Enggak. Kalian satu gereja aja hebohnya satu kampung, memframing sana kemari, memframing seolah-olah Islam. Malu kalian. Faktanya Kristen sama Kristen yang bercokol. Tapi apa? Demi untuk menghilangkan rasa malu tuh, kalian fitnah Islam. Udah tahu kali lah memang agama penjajah nih, kurang ajar memang. Banti terus.
Ajar. Ya, jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah jelas digambarkan oleh Allah tentang larangan orang-orang muslim kemudian berteman dengan kaum kufar laknatullah. Karena orang-orang kafir itu merupakan Allah menggambarkan di dalam Al-Quran sebagai musuh Allah yang paling nyata. Karena sudah menyekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang lain. Maka kemudian Allah menyebutnya mereka orang kufar laknatullah, orang-orang musyrik yang kemudian menyekutukan Allah, itu sebagai musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan itu tidak lain hanyalah untuk kemudian menjaga dan memelihara kemaslahatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian di dalam Al-Quran juga dinyatakan barang siapa menjadikan orang kafir sebagai penolongnya dengan kemudian meninggalkan orang-orang mukmin seakidah, satu saudara seiman dalam hal-hal yang kemudian memberi mudarat kepada agama, kemudian berarti dia telah melepaskan diri dari perwarian Allah, tidak taat kepada Allah dan tidak menolong agama Allah. Ini kemudian berarti pula bahwa iman kepada Allah telah terputus dan tidak termasuk pada golongan, dan dia yang kemudian selalu bercengkeramah dengan orang kafir itu kemudian termasuk golongan orang-orang yang kafir, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum al-awliya ba' wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa di antara kamu yang kemudian menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan dari mereka. Jadi sudah jelas di sini bahwa orang mukmin tidak boleh kemudian berteman, terutama di dalam hal masalah akidah yang kemudian seolah-olah mengalkulturasi atau mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain, apalagi sampai satu majelis dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lambat hostnya nih tepuk tangan nih. Kadang-kadang aku hostnya pula dicambuk nih ya. Lambat kali tepuk tangannya. Itu cambuk alam kubur itu. Cambuknya si Major ini, cambuknya Major ini. Cambuk alam kubur, cambuk alam kubur. Satu aja untuk teman-teman ya, untuk menyepikan room-room kayak gitu cukup dengan unfollow dan jangan tonton live-nya, selesai. Tumbang mereka seperti itu. Ini kan 800 orang ya, 800 orang semuanya bareng-bareng unfollow. Kerahin yang lain, kalau ada suara-suara di samping, di depan rumah, di komen lain kayak gitu ya, suarakan, unfollow orang-orang yang kayak gitu, sepikan roomnya, itu saja. Di blok, subhanallah, ada apa-apa juga. Baik, lebih-lebih bukan hanya di blok, kalau lewat jangan cuma di skip, report, selesai. Begitu saudara-saudara yang terkasih. Kalau bisa lempar tai. Keras terhadap orang munafik, ya Ustaz. Keras terhadap orang munafik. Jangan pernah kasih poin, bantai terus. Kita nggak pernah takut, Islam tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Orang-orang munafik ini yang bahaya. Kalau oten jelas, musuhnya nampak. Orang munafik nih, pura-pura baik, pura-pura seolah-olah lebih Islam. Aduh, itu yang bahaya, nggak ketahuan kan? Tapi kalau oten, woi, siapa Tuhanmu? Yesus, bante, pak, hancur, mati kau. Jelas dia, musuhnya nyata. Kalau ini, wah, menasihatilah dia beginilah, apalah adalah. Kalau oten udah jelas, sangat jelas. Matematika 5, bahasa Indonesia 5, agama 5, jelas sekali lah. Ketika kita tanya Tuhan, kita uji. Kalau kami bernarasi, kami bisa membuktikan.
Kalau aku mengatakan Oten sekolahnya nilainya 5, bisa aku buktikan. Dan itu sering terjadi. Contoh, misalkan Oten, Tuhanmu 1 apa 3? 1. Baik. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Kan 3 Tuhan. Oh enggak gitu Blender, begini. Mereka terapat terahan mulai bahasa Roh Kudus. Mulai bahasa Roh Kudus. Cobalah, itu matematika. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa? 1. Gimana? Enggak matematika 5. Kemudian bahasa Indonesia. Kita tanya, Ten, di mana letak Monas? Jawabnya apa? Papua. Gimana coba? Enggak nyambung kan? Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita menghadapi, memang betul-betul sabar. Kalau kita menghadapi noten-noten ini, aduh, dulu aku menghadapi noten ini, naik asam lambung, naik asam urat, naik tensi, peninglah. Nah, nambah penyakit, nambah oten ini, gilanya oten ini bawa congor aja lah model oten ini. Betul. Nama model oten ini model congor aja, gue tengok. Nambah penyakit aja. Jadi ngadepin oten ini model congor sama mental, nggak bisa. Contoh udah terbukti, mencret major. Kau cari surah abad. Karena apa? Jawaban mereka selalu mengklaim, wah, jawaban-jawaban sesuai keinginan kita. Padahal kita kan pakai data. Tapi kalau oten ini enggak. Blender, coba kau sebutkan siapa nama murid-murid Nabi Isa. Hawariyun major. Loh, siapa aja namanya? Hawariyun. Enggak ada tertulis namanya. Hawariyun di situ disebut. Lihat, kau sebutkan namanya. Jadi kan keinginan dia menginginkan namanya itu sesuai dengan di Bible kita. Ada Yohanes, ada Yakobus, ada itu. Kan berbeda. Maksa kali kau bukalah surat Abata ayat 185. Mencret dicarinya surat Abata. Carinya, itulah. Kubacakan surat Wal Asri. Ini dalilnya, Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Ya pula tuh, percaya pula itu, percaya. Percaya pula. Nah itulah. Akhirnya apa? Mempermalukan kan? Kau cari mana terjemahannya? Kau cari surah Abata ayat 175. Dicarinya pula itu. Nah itulah, kalau kalian mau berdiskusi belum memahamin kitab orang lain, jangan coba-coba kalian mencari kesalahan kitab orang lain. Jelas? Jelas. Ketampol kalian sendiri kan? Oten-oten kan? Jadi memang jelas kalian itu hanya ingin mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran tanpa mempelajari Al-Quran itu. Karena apa? Di sini jelas kalian mencari pembenaran, bukan mau cari kebenaran. Jelas. Ketampol kan? Mencret. Sampai nunggeng pun dicarinya surat Abata. Passwordnya kaf mim nun waw ha lam alif am jahya itu. Jazakallah ya yang mengirim, subhanallah. Makasih. Jadi itu paling fakta kan. Jadi selama ini itulah yang terjadi sama Oten itu. Memang mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Karena apa? Mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Nggak akan dapat kalian mencari kesalahan Al-Quran. Model kalian hanya PDF. Sampai mencet kalian. Pertanyaan kalian pun aneh-aneh. Blender, coba sebutkan di mana tertulis nama istri Adam. Di kartu keluarga, aku bilang. Loh, salah? Kan nggak salah. Di kartu keluarga. Siapa nama istri Adam? Indul Daratista. Lakinya kan Adam, ya kan? Ya kan? Makanya sesuai keinginannya. Kan nggak salah pertanyaannya. Siapa yang salah? Bertanya saja pun salah. Oten-oten, coba lah. Bertanya saja pun salah. Apalagi coba? Bukannya kalian menerima jawaban dulu, tahu kali Oten. Alah, bukannya menerima kalian jawaban dari bertanya. Di mana salahnya aku coba? Kalau kalian bertanya, Blender, di mana tertulis di Al-Quran kalian nama istri Adam? Nah itu enak jawabnya. Ini enggak. Siapa nama istri Adam? Indul Daratista, aku bilang. Loh, kan nggak salah aku. Nggak salah kan? Kan nggak salah. Dengan cepat ku jawab. Itu memberikan contoh pada Oten. Longor kau. Aku pula dibilangnya longor. Kan aneh. Aku yang bilangnya longor. Silakan tanya lagi kau. Di mana tertulis nama istri Adam? Di kartu keluarga. Loh, di mana salahku? Kan nggak ada salah. Kalau dia bertanya, apakah di Al-Quran ada tertulis nama istri Adam? Baru ku jawab. Ini kan nggak begitu pertanyaannya. Kan nggak salah aku. Tapi aku disalahkannya juga. Kalau memang kalian lah memang oten-oten nih, kadang-kadang aneh kali. Hanya modal mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semudah itu, hanya modal keyakinan aja Yesus sebagai Tuhan. Oten,
kalau memang seperti itunya keyakinan kau, hanya modal mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati masal aja kok kenapa aku bilang? Masuk surga kau? Malah aku dibilang menghujat, kurang ajar. Kan saran itu kan? Saran kan? Mau kutanya kau, mana lebih nikmat? Banyak uang kau di dunia dengan kau memiliki uang triliunan dibanding di surga. Mana kau pilih? Ya surga. Ya udahlah, mati aja lah kau satu keluarga, ngapain lagi di dunia, ya kan? Simple. Tapi aku dibilang menghujat. Wah, menghujat. Di mana dosa bunuh diri? Kan nggak ada. Kalau mati itu takdir. Kalau kau di depan kereta api nggak takdir lagi tuh, mati kau mencret kau depan kereta api, tabrak. Kalau kau perkara matinya pula. Kalau perkara mematikan kau, wah paling enak kali. Berdiri aja kau depan kereta api, udah pasti kau nggak mikirkan takdir, pasti mencret kau berkeping-keping ulang. Loh, itu kan saran kan? Daripada kau punya memiliki keluarga yang susah, makan susah, mencari hidup 10.000, 20.000, ya kan? Mencari 20.000, berantem kadang-kadang sama bini, minta sama keluarga, kan nggak ada salahnya memberikan saran kan? Toh hanya modal mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Ya udah, ngapain lagi hidup di dunia? Mati aja lah kau sekeluarga, bawa sekeluarga, selesai di surga kau aman. Kan gak salah. Dibilangnya aku menghujat, kata aja. Kan sejalan Bang Blender. Itu kan di Markus berapa tuh? Markus 16 kalau nggak salah. Itu kan disuruh minum racun kan untuk menguji keimanan kan? Iya. Nggak mau minum racun. Disuruh minum racun. Nah, disitulah keimanan untuk masuk surga. Nah, itulah. Malah disuruhnya pula, kau aja yang mati bunuh diri, kata. Enak aja kau suruh mati bunuh diri. Kau nggak mati, bodoh. Kan kasih saran. Ntar dulu ada yang aku mau nanya nih. Tadi siapa suaminya siapa istrinya Adam? Inul Daratista. Ya betul. Tertulis di mana? Di kartu keluarga. Benar. Jadi istrinya Adam itu Inul, tertulis di kartu keluarga. Benar itu. Benar kan? Benar. Kok aku dibilangnya longor? Enggak aja. Pertanyaan dia yang longor. Kemana pulanya? Kalau dia pertanyaannya di mana tertulis di Al-Quran nama istri Adam? Boleh, ada Al-Qurannya. Ini kan nggak ada. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista. Selesai. Kenapa nggak nanya sekalian berapa jumlah kumisnya Adam? Ya lebat lah, lebat. Nah gitulah. Memang mencari-cari kesalahan, bertanya saja pun salah. Banyak lagi belajar. Jelas sekali memang bukan mencari kebenaran, mencari kesalahan. Kadang-kadang pertanyaan titipan, itu aja pertanyaannya. Muak kali dengarnya. Kasih itu aja. Silakan Pak Andi. Jadi ini saya sampaikan juga kepada teman-teman ya. Yang kalau si logika itu, mohon kiranya kalau dia lagi live nggak usah ditonton. Kalaupun Anda tonton aja sendiri, nggak usah keliling komal memviralkan dia. Ada logika di sana, ada logika begini gitu loh. Artinya itu Anda itu memviralkan dia, mengajak orang menonton dia, komalnya jadi rame. Gitu. Saran kami orang kayak gini ya diblok aja udah. Lebih baik nonton yang bermanfaat. Karena kami dari API juga punya tim. Ada tim sudah mempelajari ini semua. Rekaman-rekamannya kami simpan kok. Itu kira-kira sih saran dari saya. Ya, kalau untuk teman-teman Kristen ya kita maklumilah. Berbagai metode cara yang kita sampaikan. Buktinya kok tersampaikan kepada mereka yang masih punya akal. Ya, yang sudah terlanjur akalnya mati, ya buat mainan kita tiap hari. Saya rasa kalau Bang Blender ngomong, saya bicara, semua bicara, jawabannya kan sangat menghibur buat kita semua. Ya kalau nggak ada mereka, siapa yang membuat kita tertawa lagi kalau nggak ada mereka? Coba saya mau nanya teman-teman di bawah, kalau nggak ada mereka, jawabannya yang begitu nyeleneh. Rata-rata kalau dikasih pertanyaan, dikasih pilihan ganda, pasti jawabannya jadi begini. Kalian kan terhibur. Jadi ya biarlah mereka seperti itu. Supaya kita ini punya, daripada nonton stand up komedi, ya hampir sama lah. Oke, setuju ya. Jadi anggap mereka sebagai menghibur kita lah. Supaya kita jauh dari galau dan fitness. Gak fitnah gitu, kira-kira begitu ya. Lanjut. Mantap Bang Andi.
sudah jelas ya kalau di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kemudian Allah melarang kaum mukminin untuk kemudian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, baik dalam arti orang-orang yang dicintai, kemudian dijadikan saudara, penolong, atau kemudian dijadikan sebagai sahabat karib. Kalau mereka orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Di dalam surah Al-Mujadalah Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga dari mereka. Kemudian di dalam surah Al-Imran ya, ayat 1 dimulai dari ayat 118 sampai 180 itu Allah Subhanahu wa taala jelas melarang firman-Nya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran, yaitu hai orang-orang yang beriman. Ini saya bacakan terjemahannya saja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, orang-orang kafir ini, dan apa yang kemudian disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu kemudian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka menyendiri, mereka kemudian menggigit ujung jari lantaran marah bercampur terhadap kamu. Bercampur benci di sini. Katakanlah kepada mereka, marilah kamu, karena kemarahanmu itu sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu kemudian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah kemudian mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Demikian dari saya. Silakan lanjut Bang Blender. Lanjut. Jadi sebentar dulu ya, Pak De, kita buka forum ini khusus membahas fitnah-fitnahan ya, terutama si logika ini. YouTube ya, setuju nggak semua teman-teman supaya ada efek jerahnya? Gimana, setuju nggak kita live-kan ini? Sepakat Bang Andi, sepakat. Ya, kita format baik-baik ya. Pak De, setuju Pak De? Biar saya kasih judul ngemis pakai kostum Yesus. Nah, keren. Oke, kan? silakan. Pak De, udah ready Pak De? Pak De udah ready? Belum. Ya, tunggu dulu sebentar Pak De, ready dulu ya thumbnailnya. Baru kita buka secara resmi ya. Jadi kita sebagai apologet Islam Indonesia, termasuk umat Islam, kita tentu tidak akan pernah setuju dengan yang namanya fitnah. Siapapun itu orangnya gitu ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, Pak De akan menyiapkan dulu. Silakan teman-teman yang lain boleh judulnya aja dulu, nanti thumbnail nyusul. Pak De nanti yang buka ya Pak De. Biasa Pak De. Pak De kalau membuka mantap. Sangka kalau ada Kristen dia diangkat naik aja. Selingin biar. Nah, ini ada Ustadz kita ini, Ustadz Tahta. Ustadz Tata. Supaya nanti memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pendapat apa sih fitnah itu seperti apa gitu. Udah siap Pak De? Saya siap nih ya. Oke. Ya, silakan dibuka Pak De. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Komal Inspirasi Kehidupan. Di malam ini insya Allah kita akan membahas kelakuan yang sangat menjijikkan di antara saudara kita sendiri. Ya, saya belum mau mengatakan bahwa dia ini murtad, belum. Tapi paling banter jatuhnya kepada fasik ataupun munafik. Nah, ini orang ini setelah berkali-kali kita ingatkan, dulu pernah ngemis pakai kostum Yesus. Nah, terakhir menginjak puncaknya menginjak kitab suci orang. Ini dalam pandangan kami, para debater-debater muslim senior ya, seperti Bang Juma, saya, Ustaz Tada dan sebagainya, ini adalah menunjukkan moral yang sangat rendah. Mungkin orang yang paling keras perlawanannya terhadap Kristen itu saya, Bang Juma dan rekan-rekan lain ini ya. Ini sangat keras perlawanannya terhadap ajaran Kristen. Itu kita lakukan sudah 15 tahun. Mulai dari 2009 sampai 2024 ini. Tapi kita tidak pernah sekalipun menginjak kitab mereka. Ya, seandainya mau ku injak, mau ku jadikan tisu toilet, nggak ada yang protes, orang nggak ada yang tahu. Itu saja tidak saya lakukan. Apalagi di dunia maya yang mungkin bisa dilihat orang. Sedangkan di rumah saya kitab ini aman. Kitabnya Kristen di tempat saya ini aman nih. Ya, ini sudah amburadul, bukan karena saya injak-injak, saya duduin, tidak. Tapi kitab ini di tempat saya banyak sobek, banyak hancur karena sering saya baca dulu. Bukan karena saya injak, bukan. Ya, padahal bisa saya lecehkan, saya injak-injak, nggak ada yang tahu nih. Tapi saya nggak melakukan itu. Karena dakwah bukan begitu. Dakwah itu sampaikan dengan hikmah. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijaksana. Nah, nanti di ayat lain, untuk orang-orang yang zalim, penghujat dan sebagainya, ada ayatnya. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Baru kita bersikap keras. Itu pun tidak boleh menghujat. Keras bukan berarti menghujat. Bagaimana caranya? Ambil kitabnya, tampolkan ke muka mereka. Tepak! Nah, itu yang benar. Ya, walaupun kita keras, tapi jangan melampaui batas. Tetap harus terkontrol. Ini kira-kira melanggar enggak? Melanggar Al-Quran enggak ini? Ketika saya berbuat demikian. Ya, harus tetap terkontrol. Boleh kita mengatakan begini begonot, harus ada dasarnya. Kenapa harus seperti itu? Supaya satu, tidak melanggar aturan agama kita. Yang kedua, tidak melanggar aturan negara. Jadi kita tetap bisa berdakwah aman. Ya, tidak tersandung hukum, tidak terkena dosanya. Jangan sembarangan ketika kita menyampaikan. Dakwah itu baik. Tapi kalau disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, itu akhirnya juga tidak baik. Ibaratnya orang mencuci itu baik. Tetapi kalau mencuci pakai air comberan, akhirnya tidak baik. Percuma. Sampaikan dakwah dengan cara hikmah, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Begitu Bang Andi, terima kasih. Masya Allah. Statement awal ya dari Pak Desugi, saya rasa semua teman-teman nanti nggak punya hak untuk berbicara ya. Logika dulu sebelum dia dikenal sebagian orang, pertama nongol itu dia minta bergabung dengan API. Kita edukasi bahwa memakai logo API itu harus bertanggung jawab. Seiring dengan waktu semakin jauh daripada dakwah, semakin jauh daripada harapan bagaimana seorang muslim menyampaikan kebenaran itu. Mereka sudah pargoi, bahkan terakhir ada insiden, bahkan saudara kita yang Kristen marah terhadap sikap dia yang telah menginjak kitab suci Kristen.
Waktu itu dipanggil Tabayun, ada Bang Juma, ada Pak De, ada semuanya, untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf dan tidak diulang kembali. Apa yang terjadi waktu Tabayun itu? Malah mereka membela diri habis-habisan, tidak mengakui kesalahan, bahkan apa yang dia lakukan benar adanya. Nah, mulai dari situ ya keluar dari perjuangan. Betul kata Pak Desugi, dia masih tetap muslim. Ya mungkin dia karena munafik atau ada faktor-faktor X. Nah, seiring dengan perkembangan waktu ini, akhir-akhir ini selalu satu rumah dengan fitnah-fitnah itu, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini sudah kami beri SP1, SP2, SP3. Tapi ini kalau sering dilakukan, kami akan mengambil nanti jalur hukum tentunya. Nah, untuk itu saya juga himbau kepada teman-teman, sekiranya mereka live, ya tolong nggak usah ditonton, diblok aja. Tapi kalau Anda memang senang tonton, ya di situ aja nontonnya. Jangan habis nonton, malah Anda bagikan, share link-linknya kemana-mana, kayak gitu. Orang lagi live rame-rame, teman-teman di bawah, logika lagi gini, ya nggak perlu. Itu namanya Anda membantu mereka, lebih populer lagi gitu. Kami punya tim kok, kami punya tim, dari API punya tim, kami kumpulkan semua apa yang mereka lakukan di sana gitu loh. Ya untuk itu saya himbau ya kepada si logika, bahwa ya hentikanlah, kembalilah ke Islam sebagaimana secara kafah, nggak usah memfitnah saudara-saudaramu sendiri. Ya, dari awal format ulang ya, Anda kan ingin tampil di media itu untuk dakwah Islam, bukan pargoy mencari koin dan mencari popularitas. Itu sih pengantar dari saya, teman-teman. Sekali lagi, blok aja, kalau nggak suka blok. Lebih baik dengerin ceramah-ceramah atau diskusi lintas agama dibanding mendengarkan dia, Anda akan sakit hati. Kira-kira begitu, saya kembalikan ke host. Lanjut. Atau saya bertanya ke Ustadz Tata deh, kalau nggak ada, Ustadz Arif. Terima kasih Bang Andi. Ya, silakan. Sedikit menambahi ya. Ya, silakan. Jadi Silakan Ustaz Arif ditambahkan. apa yang dikatakan oleh Ustadz Sugi itu, jadi di dalam berbagai nas, di dalam baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kemudian di sini Allah tidak melarang sebenarnya membalas kebaikan orang-orang kafir dengan catatan tidak memerangi kaum muslimin atau tidak menyekutukan Allah atau kemudian tidak mensyirikkan Allah. Begitu, karena orang-orang kafir yang kemudian syirik itu di dalam Al-Quran sudah jelas merupakan musuh Allah yang nyata. Atau kemudian saling membantu di dalam hal-hal yang mubah, misalnya seperti dalam hal berniaga, kemudian berjual beli, saling memberi hadiah dan sejenisnya. Karena di dalam Al-Quran di surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, saya baca terjemahnya saja ya. Di sini Allah berfirman, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Di sini tidak memerangi karena agama, tetapi kalau menghujat satu majelis dengan penghujat, satu majelis dengan orang yang kemudian memusuhi Allah dan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, itu tidak diperbolehkan. Dan kemudian tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ya, wallahu alam bisawab. Silakan Ustaz Tahta. Oke. Sedikit. Ya, Bang Blender dulu. Silakan Bang Blender. Jadi ketika Sofiatul itu meminjak Al-Quran, itu aku langsung melihat dan merekam ya. Ketika dia meminjak Al-Quran, aku langsung melihat. Setelah itu aku berkeliling ke komal-komal Oten, berkeliling melihat dan memantau. Mereka menyampaikan kejadian penginjakan Al-Quran. Ketika aku melihat respek dan respon dari semua Oten, mereka tidak ada yang empati, justru mendukung, tertawa, mantap, bagus. Bahkan aku naik ke bom-bom, justru bom-bom sendiri tidak ada peduli sama sekali.
Ingat ya, tidak ada peduli sama sekali dan tidak ada empatinya dari satu orang pun ketika aku memerhatikan 10 Qomal Oten dengan tahunnya kejadian Sofyatul. Tapi ketika kita melihat logika meminjak Al-Bibel mereka, apakah kita tidak ada empati? Ada. Islam berempati kepada logika dan menyampaikan itu tidak benar. Ini jelas. Ini sangat jelas, sangat jelas sama sekali. Kita bisa lihat bagaimana respon mereka, bagaimana respon kita. Bukan kita nggak peduli, bukan kita dukung, bukan kita dukung logika, kita berikan nasihat. Tetapi memang orangnya bebal. Kita bisa lihat sendiri, 1000 logika seperti ini nggak akan mempengaruhi Islam saat ini. Maupun bertambah lagi logika seperti itu, kita sebagai seorang Islam tidak akan terpengaruh. Kalau memang niatnya untuk tidak benar, bukan ikhlas karena Allah, pasti Allah akan menurunkan derajatnya. Ingat, orang yang punya niat untuk mencari popularitas, mencari follower, mencari duit dengan cara-cara tidak baik, Allah akan menurunkan derajatnya dengan sendirinya. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Kita bukannya takut, bukannya risih dengan itu, tetapi kita kasihan dengan cara-cara dia menghujat Islam, menghujat Kristen, balik lagi, bolak-balik. Itu sifat-sifat bocil. Kasihan kita melihatnya, kasihan dan lucu. Nggak ngaruh, sama sekali Islam nggak ngaruh dia melakukan seperti itu, sama sekali nggak ngaruh, nggak akan membuat gentar kita, tetap kita maju, malah kita makan semakin semangat. Karena apa? Oten-oten itu kerjanya hanya memfitnah dan memfitnah. Jadi teman-teman, di bawah oten-oten ini dengan adanya logika ini, semangat mereka timbul untuk memfitnah Islam. Di sini juga semangat kita untuk membentengin Islam. Oke, mungkin dari saya itu aja, silakan Ustaz. Masya Allah. Bener juga, saya sambung dikit Bang logika ya. Ya saat Sofyatul itu menginjak Al-Quran, tak satu pun orang yang empati ya. Bahkan mereka mendukung gitu loh. Di saat logika menginjak Bible, kita semua serentak Muslim memanggil dia, menanyakan apa maksudnya. Artinya apa? Siapapun dia tidak boleh seperti itu. Itu sikap kami sebagai apologet Islam Indonesia ya. Nggak boleh menginjak kitab suci orang lain apapun alasannya. Itu kalau misalnya ada yang Kristen melaporkan, ya mestinya dilaporkan gitu loh. Itu masuk pidana itu, menginjak kitab suci orang lain. Justru mereka kok nggak ada yang laporin ya. Malah sekarang ini mereka satu majelis sama mereka, satu room sama mereka, si logika ini. Lebih bahagia satu room sama Kristen, kemudian fitnah kiri dan kanan. Nah sekarang Ustadz Tata atau yang lain, bagaimana sih hukumnya itu kalau sering satu majelis sama yang berlainan akidah dan fitnah? Ustadz Tata silakan dulu Ustadz. Kepada Ustadz, berikan edukasi sedikit, monggo. Oke. Jadi kalau menurut saya gini ya, tak pantau dari tadi, tapi saya lihat dari luar, tidak tahu kalau saya menyimak gitu. Ya, itu karena sakit hati. Sebenarnya kalau menurut saya gini loh ya, andaikan dulu dia diingatkan itu, ya maaf saya Bang Juma, saya sudah menjelek-jelekan nama Islam dengan cara saya seperti itu, pasti dibela oleh Bang Juma, dinasehatin baik-baik, dan dia tetap berdakwah seperti dulu. Buka komal gitu. Tapi karena dia tidak mau diingatkan, akhirnya apa? Malah sakit hati. Dari sakit hati itu sampai sekarang nggak sembuh, malah tambah parah. Akhirnya kebencian itu dia lontarkan lewat buka komal, bahkan lebih berpihak ke oten-oten itu, kayak sekarang itu. Ya. Jadi apa seakan-akan, ini kesempatan ini. Ya. Kata oten itu, tambah dideketin. Dipuji-puji. Karena apa? Oh, ini ada orang yang benci ke Bang Juma. Ini harus saya tambah bumbu-bumbuin ini. Gitu akhirnya. Nah, untuk kita sama sekali seperti yang disampaikan oleh Bang Blender, tidak ada gunanya apa-apa orang kayak gitu itu. Kita tetap akan semangat seperti tambah kompak malah kita. Contohnya Api atau orang yang yang membela kita berdakwah, yang mendukung kita, tambah semangat kita ini. Itu loh.
Karena orang-orang yang sakit hati itu tidak akan membuahkan apa-apa. Nah, caranya untuk kita, khususnya untuk netizen, udahlah jangan di-follow, keluar ya, jangan diikutin. Gitu saja. Biar apa? Dia mau korek-korek apa ya, tidak ada gunanya. Seakan kita anggaplah orang wujuduhu ka'adamihi, kata bahasa Arabnya itu ya. Adanya dia seperti gak ada gitu. Ya gitu. Itu yang terbaik kayak gitulah. Ya untuk apa? Ya, cuma untuk bikin penyakit hati ke kita. Sakit hati apa? Dengan ulahnya dia malah kita nanti, wah kok seperti ini ya. Ya mendingan datanglah ke komal-komal yang kita ini dakwah yang jelas ini seperti ini. Apa? Berdakwah kepada yang apa ya, lintas agama, bukan sesama agama. Untuk apa? Ngereken orang kayak gitu. Ya, nanti kalau kita itu abaikan seakan-akan tidak ada apa-apa, nanti bosan sendiri dia. Ya, gitu aja. Yang penting kita ayo tetap semangat. Dan untuk netizen, jangan ditonton. Kalau saya tadi naik itu ya cuma apa sebenarnya, sakit hati karena judulnya lagi. Yang kedua ada RK dengan Lina Wijaya. Kalau ada orang yang membela seperti Juma katanya, mau ulama pun akan saya tantang debat ya. Wah, panas saya. Makanya saya tadi naik itu gini, enggak, saya mau debat dengan Lina gitu. Terus masalah Bang Juma itu, kamu gimana Tata? Iya, saya sama seperti Bang Juma. Saya mengatakan apa yang Bang Juma sampaikan itu benar banget. Tak gitu ya. Bahkan dia gini, Tata, kalau ini kan salah Bang Juma ini, siapa yang menanggung nanti di hadapan Allah? Saya, tak gitu. Kenapa? Karena saya tahu maksudnya Bang Juma itu dari dulu saya mendengar kayak gitu biasa. Saya sendiri kayak gitu cara menyampaikan. Memang tidak ada yang salah. Nah kalau ditanya, lo kami nanya lo ke MUI, menurut MUI itu salah. MUI itu tidak pernah nonton debat. Ya, nanya ke MUI tidak pernah nonton orang debat. Pasti, oh iya ya beda lah ini dengan ini. Coba disuruh debat seperti kita ini, pasti dia tidak akan menyalahkan orang seperti Bang Juma, malah bagus itu. Ya nanya ke orang-orang tidak tahu debat gitu, tidak pernah nonton debat lintas agama, tidak tahu maksudnya, akhirnya menyalahkan orang gitu. Gitu ya, silakan yang lain. Ya. Kalau si Lina Bangke Curut ini ingin debat, ayo debat. Kamu itu pembohong kelas 1 juga, mengaku murtadin padahal enggak. Dia itu bukan murtadin, si Lina Wijaya ini. Jadi kalau mau debat ayo gitu loh. Saya bayar ke Lina Wijaya, saya bayar ke 5 juta uang cash pribadiku, tapi debat terbuka sama gua berdua. Gitu ya, dilaipkan di seluruh media sosial begitu. Hanya Ustadz Tatna naik tadi sih tujuannya seperti itu, tapi di mute juga gitu ya. Gini loh Tat, bagaimana kalau seorang muslim itu duduk semeja satu room berkongko-kongko dengan penghujat, bahkan memfitnah sesama muslim, itu hukumnya seperti apa itu Tat? Bisa dijelasin lagi, silakan. Ya kalau saya pribadi bahagia menjadi Bang Juma. Orang kalau dibicarakan gini, ghibah itu apa? Membicarakan saudaranya, ya, yang muslim. Dia tidak ada di tempat itu. Maka beruntung orang seperti Bang Juma itu, dosa-dosanya. Ya, karena gini, ada orang muflis. Muflis itu apa? Bangkrut nanti. Dia menyakiti saudaranya. Nanti di akhirat, pahalanya orang yang seperti dia itu, ya, yang menggibah itu, orang menggibah Bang Juma, nanti dosanya Bang Juma diberikan ke orang ini, atau pahalanya orang ini diberikan ke Bang Juma. Jadi sebenarnya rugi loh orang kayak gitu itu. Bang Juma gak ada dibicarain, ya enak jadi Bang Juma. Enaknya apa? Dikira apa ya, seakan-akan dia puas ya. Kalau secara akal dia sendiri yang banyak dosa ke Bang Juma gitu. Ya, makanya kalau menurut saya gendeng orang gini nih gitu. Benci caranya kayak gitu. Sama saja, Bang Juma saya benci ke kamu. Ini ya pahala saya untuk kamu ya. Seakan kan gitu dia tuh. Kan bodoh kan gitu. Ya. Oke, silakan. Iya, tadi ada juga muslim di situ Ustaz. Aku tadi minta naik ketika ada muslim bernarasi menyampaikan, terus ada otensi apa ya? Kilometer 100 itu katanya. Ini bukan Jumatan, jangan berkhotbah kau kata. Yuh,
Naik aku, dan logika dia aja pula itu, ketawa pula itu. Aku minta naik, gak dinaikkan. Kan cemana coba itu Ustaz, yang kayak gitu-gitu. Hah? Udah termasuk apanya dia itu? Menzolimin umat muslim juga di situ. Umat muslim kayak gitu, dia diam aja ketawa. Nah ya makanya berarti orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang mendukung dia, pihak dia, gitu loh. Makanya saya bilang gini, sudah orang kayak gitu tuh, orang Bang Juma itu adalah ya orang yang ilmunya luas, banyak ya, banyak orang yang dapat ilmu dari beliau. Pasti ujiannya itu ya berat. Ya orang-orang kayak gitu itu. Ya. Ya seharusnya kan dukung kan, orang seperti Bang Juma itu luar biasa. Orang memualafkan orang itu sulit banget. Tapi kok bisa ya sakit hati kayak gitu itu? Pikirannya, otaknya itu di mana gitu loh. Seharusnya dia itu mendukung. Oh saya gak bisa seperti beliau. Karena saya gak bisa, saya mendukung aja. Bisanya saya mendukung, seharusnya gitu. Bukan malah dihujat, ya, difitnah. Kan ada juga kalau kamu tidak bisa, kalau bisa jadilah orang alim, kalau gak bisa mencari ilmu, kalau gak bisa belajarlah mendengarkan, kalau gak bisa dukung ya. Sama dengan gini, oh saya tidak bisa seperti Bang Juma, ya udah saya menyimak saja, menimba ilmu. Jangan sampai menjadi orang yang nomor 4, udah tidak bisa debat, tidak mau cari ilmu, tidak mau mendengarkan, malah menghujat. Nah ini parah orang kayak gitu itu. Ya seharusnya minimal kalau kita tidak bisa debat, minimal dukung orang yang seperti Bang Juma ini, didukung. Supaya apa? Supaya umat Islam itu tambah kompak ya gitu. Kita itu di posisi yang mana biar gitu, bukan malah kebencian gitu. Keliru orang kayak gitu tuh. Lanjut. Oke. Kang Dito, Bang Madu, Bang Kores, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kang Dito, Bang Madu, Adek Kores, mana nih, pada kemana ini? Silakan Kang Dito. Kalau Madu kerja Bang Andi, mungkin Kang Dito bisa. Silakan Kang Dito. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan saya karena kalau yang paling tahu historinya, mungkin kita semuanya pada melihat bahwa siapa sih yang saat ini kemudian yang kita maksud dengan saudara kita yang muslim, kemudian berkongko-kongko dengan orang yang saat ini menjadi rival kita, menjadi partner berargumentasi untuk meluruskan akidah dan syariat, mendakwakan kebenaran tentang Islam. Justru dia ada di sebelah sana gitu ya. Tapi memang tidak luput bagi orang-orang yang memang ada keperluan perekonomian. Saya ambil kasih sedikit kisi-kisi. Ada satu waktu itu pernah diviralkan oleh Oten juga. Pada saat dia mengalami kesusahan, dia ditransfer. Ini poinnya, saya nggak mengarahkan ke sebuah fitnah, tapi pernah itu dimunculkan di VT salah satu orang Oten, bahwa dia pernah meminta waktu itu bantuan, kemudian sama Oten dimunculkan, dibuat jadi VT. Awal mulanya ada itu, kemudian dia membalas menjadi ya tadi yang disebutkan oleh Pak D. Sugi, mungkin sudah tidak menjadi debater tetapi sebagai penghibur kan gitu. Dengan cara seperti itu pun sempat waktu itu kita dari Apologet Islam Indonesia, dari perwakilan salah satu dewan pembina itu menegur tetapi tidak diterima. Kemudian beralih lagi ke debat. Nah ini saya nggak tahu kisahnya, tiba-tiba dia menista dengan cara menginjak kitab yang dianggap suci oleh rival kita, yaitu teman-teman Oten. Nah, pada saat itulah terjadi sebenarnya awal mulanya karena tidak diterima. Kalau dalilnya mungkin Ustadz Duna Tahta dan juga Ustadz Tarif dan senior-senior debater Apologet Islam Indonesia bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa orang itu tidak hanya menzolimi orang lain, tetapi menzolimi terhadap dirinya sendiri. Yang kita lihat adalah bahwa kebenaran yang sesungguhnya dia mengetahui bahwa dia salah, dia faham tentang hal itu, tapi menutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan sampai saat ini terjadilah suatu kesimpulan yang dimana kita semuanya berjihad di dalam agama Islam ini untuk
membantah subhat-subhat, berargumentasi sesuai dengan data. Tidak elok juga kita kalau menginjak kitabnya mereka, apalagi kita juga melihat mereka menginjak. Nah, ini hal yang akhirnya sebenarnya kita itu niatannya adalah untuk mengedukasi, berbicara dengan fakta data yang ada. Kalau urusan penghujat ya memang akhi blender ini kan gitu. Serahkan semuanya ke akhi blender kalau memang kalian mau menghujat. Tapi ada data kan begitu. Kalau memang jalur dari saudara-saudara muslim yang saat ini saya juga mengalami dari beberapa, ada juga yang mengaku muslim kemudian DM, Kang Dito, ini kenapa kok kalian saling menghujat begini begitu? Lah, kalau dalam hal kita di internal, kalau misalnya mau didebat sesama saudara, kita itu ada istilah tawaddu. Kami yang paling fakir, kan gitu. Tetapi pada saat di suatu kondisi komunitas bagaimana kita memberikan bantahan subhat, menjadikan satu komando, satu barisan bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, kan gitu. Tetapi sangat disayangkan yang awalnya mengaku debater sekarang menjadi penyimpul debater. Membuat hati kita juga kadang tersakiti. Kenapa harus menghujat kita-kita yang sedang mempertahankan akidah dan syariat kita, membentengi saudara-saudara muslim yang nggak tahu apa itu Bible. Apakah kitab suci orang Kristen itu Injil? Bukan, tapi banyak orang yang nggak tahu kan gitu. Tapi minimal kita berusaha apa yang kita miliki. Kalaupun semuanya sudah paham, siapakah yang sedang, bukan kita bergibah di sini, tetapi menarik garis besar bahwa ini ranahnya adalah Apologet Islam Indonesia. Kita berpegangan tangan, satu komando, satu barisan. Kalaupun waktu itu misalnya guru sudah memberikan amanah kepada saya masuk ke komalnya dia, apa yang akan saya keluarkan semuanya bisa saya bongkar. Tetapi ya karena saya satu komando, satu barisan, saya menjaga itu. Saya rasa itu tanggapan dari saya, tambahan saya. Untuk lebih detailnya, Ustadzuna, guru-guru saya di sini, senior-senior di sini memberikan arti tentang bagaimana menyikapi orang terzolimi, merasa terzolimi, tetapi dia tidak sadar telah menzolimi dirinya sendiri dan saudara-saudaranya. Mungkin seperti itu. Makasih, Kandito. Jadi Bang Juma sebagai pemimpin komando API, kita semua ini berjamaah, alhamdulillah tiap hari aja ada yang mualaf. Itu kan tujuan kita untuk berdakwah. Justru ada orang yang satu ini, dan di logika yang lain masih ada juga, saya nggak usah menyebutkan namanya, justru mengkritik, bahkan mereka berbahagia satu room bersama penghujat. Ini fenomena Abu Jahal nol lagi di zaman now ini seperti ini gitu. Yang untuk itu teman-teman tetap waspada, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Berjamaahlah. Hentikan share-share link-link seperti itu. Hentikan menginformasikan sana sini. Kalau dia live biarin aja live, diblok aja udah. Kalau lebih nyaman mendengarkan atau lebih nyaman mendengarkan diskusi lintas agama dibanding Anda mendengarkan men-share, itu artinya Anda membantu dia kan gitu. Ada tamu host disambut dulu sebelum ke Ustadz yang lain gitu. Atau Ustadz Tata dulu, Ustadz. Kita tanya dulu Ustadz Tata. Lanjut. Ustadz, apa konsekuensinya fitnah dan munafik itu? Konsekuensinya apa Ustadz? Silakan ini dulu baru disambut tamunya, silakan. Ya kalau dua-duanya itu ya sangat dilarang. Ya, karena memang sudah ada ciri-cirinya itu. Kalau masalah kayak orang munafik gitu ya, yaitu kalau berbicara ya dusta, ketika berjanji ya mengingkari, dan ketika diberi amanah berkhianat. Ya. Terus kalau masalah fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl, kayak gitu itu ya. Makanya dua-duanya yang ditanyakan itu sangat dilarang. Makanya kalau kita pribadi, terutama API ya,
Cukup sampai di sini sudah. Maksudnya apa? Kita setelah ini fokus lagi sudah. Ya. Ini cuma sekarang ini kita kumpul karena di sana buka komal menjelek-jelekan Bang Juma terus gitu ya. Maka di sini kita ibaratkan bukan apa? Biar orang-orang penonton yang di bawah ini tahu ya bagaimana kronologinya orang ini kok seperti itu. Nah, bagaimana sikapnya kita untuk kumpul sekarang ini? Nah, biar guru-guru kita di sini menjelaskan sehingga setelah ini udah kita lupakan orang-orang seperti itu, kita kembali seperti biasanya itu gitu ya. Oke, silakan Bang Andi. Ini tadi sebelum kita bahas, kita diskusi dulu ini layak bahas atau tidak. Diputuskan dibahas demi untuk satu komando. Dan teman-teman siapapun yang mendengarkan ini tidak suka dibahas, ya tinggalkan tempat ini. Itu bijaknya. Gitu ya. Jangan Anda tidak suka kita bahas, tapi Anda menonton. Ini Anda membohongi diri sendiri. Sekali lagi ya, kalau teman-teman siapapun mendengarkan ini nggak suka dibahas, tinggalkan tempat ini. Pergi bersama logika satu room. Nah itu baru namanya konsisten. Gitu ya. Sekali lagi saya ulang nih. Kalau ini nggak suka dibahas, tinggalkan tempat ini, cari dia lagi live, naik ke atas, satu room sama mereka. Itu aja, nggak ada pilihan lain, nggak boleh netral. Oke? Terima kasih. Lanjut host, ada tamu. Bang Marta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Marta, monitor. Bang Andi, maksud Ustadz Ya, Bang tadi Blender. gini Bang Andi, maksudnya biar supaya clear jelas apa permasalahan yang terjadi gitu loh. Mungkin Bang Andi, itu tadi maksud Ustadz kan? Apa permasalahan yang terjadi, kenapa si logika bisa sampai seperti itu, habis itu baru kita lupakan dia gitu loh, biar supaya netizen di bawah paham gitu loh. Mungkin gitu Ustadz ya? Boleh kita bahas dari awal ya. Jadi sejarahnya begini. Pertama dia nongol, api dulu ada, kita semua udah ada dulu. Sebelum terbentuk api kan kita sudah ada. Api terbentuk, kemudian dia buka komal sendiri. Izinkan saya buka komal, ramaikan komal saya juga ingin bagian dari api untuk dakwah. Ya kita dukunglah dia. Kan gitu. Ada apapun keluhannya, bahkan nelpon, bahwa tolong bantu saya, ada seperti ini, seperti Kang Dito utarakan. Ya insya Allah kami akan bantu kok, apapun keluhannya teman-teman yang mau berdakwah, kita bantu. Tapi sering dengan waktu kok belok gitu loh. Enggak segaris, di luar garis. Tapi kita edukasi, memberikan argumentasi atau menyadarkan dia bahwa sepertinya ini keliru. Nah, mulai dari sana teman-teman muslim meninggalkan dia. Dan dia buka komal sendiri, ya bukan lagi tujuan dakwah. Pargoi berbaju Yesus, terakhir ya menginjak kitab orang lain kan gitu. Itu diperingati keras bahwa Anda itu muslim loh, nggak bagus loh seperti itu. Diajak masuk satu room tabayun gitu. Kalau nggak salah di Zoom waktu itu, wah malah dia ngeyel gitu loh. Bukannya tadi minta maaf, ya udah minta maaf. Enggak, malah dia tindakannya itu alasannya banyak. Karena suka tuh ini dan seterusnya. Akhirnya terjadilah polemik seperti ini. Kira-kira begitu asal muasalnya gitu, Bang Blender. Makasih. Oke, mungkin di bawah sudah paham ya asal muasalnya, biar supaya jangan ada fitnahan lain, agar tahu dulu masalahnya. Jadi ketika ada fitnahan tentang dia, mungkin yang di bawah terkhusus Islam sudah paham apa permasalahannya. Oke, lanjut Os. Iya, terima kasih Bang Blender, Bang Andi, Ustaz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Marta, monitor. Selamat malam. Bang Marta, selamat malam. Bang Marta, monitor. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, kalau nggak mau turunin ganti yang lain. Maaf Bang ya, izin saya turunkan. Lanjut Bang Andi. Ya, itu aja teman-teman. Ya, kalau nggak suka ya sudah tinggalin tempat ini. Ya, satu room lah sama logika. Nah, kita ini kenapa ini diputar ya karena sekalian supaya Anda tidak mendapatkan jawaban. Kan ini puluhan tiap hari ini. Bang Andi logika begini, Bang Andi logika begini. Gimana jawabnya? Sekarang waktunya saya jawab dibantu dengan ustaz saya yang lain.
Capek loh tangan ngetik satu persatu menjawab Anda gitu netizen. Ini banyak loh, ini barusan lagi nih. Bang Andi ini ditonton dong. Ini dong, ini dong, begini. Aduh, gimana dong? Nah, ini jawabannya di sini. Kira-kira gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bang Handi sedikit supaya lurus ya semua ya teman-teman ya. Silakan Bang Yan. Oke. Ya apa yang dibilang Bang Handi itu benar. Kita pernah menegur dia, dan itu pun di Zoom ya, bukan di umum, dan artian di ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pernah by phone sama dia, termasuk saya pribadi. Telepon Taufik, namanya Taufik kan, dia kenal saya kenal sama dia, baik dia. Ada sesuatu hal, masalah keluarga dia, minta bantuan ke Bang Juma. Oke, 1, 2, 3 kita dibantu. Yang satu ini gak bisa dibantu, mohon maaf. Disitulah kekecewaan dia. Saya ngomong nih, kalau dengar nih, siapa logika? Taufik, aku udah diem ya. Kemarin waktu gua telepon, lu dikasih tahu sama Dasondi, malah ya nantang gitulah. Kita malah takutnya lu dilaporin, kena delik kan. Ya sudah, kalau misalkan sesuatu saat nanti begitu lagi, gua rekam kok tadi yang lu ngomong. Ustadz Tata adalah Ustadz, bukan gak Ustadz. Lu gak kenal sama Ustadz Tata, gua kenal sama Ustadz Tata. Ada rekamannya. Jadi gak usah ini fitnah-fitnah yang lain. Yang gak tahu apa-apa tentang siapa Bang Juma, tentang api, silent, diem. Saya harus ngomong karena apa? Yang benar itu ya benar. Ini dari kemarin saya lagi sakit aja ya. Saya lagi sakit nih, Bang Adi tahu ya. Cuma kesel banget kok ngomongin Bang Juma lagi gitu loh. Apa salahnya Bang Juma? Soal wudhu masih dibahas. Itu udah dijabarin sama Bang Juma. Itu ya Iwan bilang. Jadi ujung-ujungnya duit. Oke? Tuh lihat. Coba. Oke ya, teman-teman. Jadi memang duit Bang Yan. Memang duit. Ya, memang. Duit ya. Udah itu aja ke Bang Juma. Saya tahu. Lanjut, Bang. Iya. Memang sih pembahasan dia tentang wudhu sama baptis itu aja tadi ku dengar. Itu udah basi Bang. Udah dijelaskan. Itu udah dijelaskan ke Bang Juma kan? Udah kan? Udah Bang Juma udah dijelasin. Itu kan memang cari. Itu kan bukan soal Islam. Waktu Bang ngomong itu bukan antara Islam sama Islam. Islam sama Kristen. Bang Juma dengan Kristen. Wudhu itu hampir sama dengan baptis kalau di Kristenan. Benar itu. Iya. Gak ada salahnya. Nah sekarang ngomong MUI nih ya. Ada salah satu ustadz di UI Pusat. Itu pun saya udah ngobrol langsung by phone. Basugi, Bang Handi tahu tuh. Aman itu, gak ada masalah. Boleh silakan kalau misalnya ada fatwa-fatwa MUI bahwa Bang Juma sesat, silakan. Bawa ke kami api ini dari logo aja udah punya hak cipta intelektual. Jelas beda dengan organisasi yang lain, logonya tidak punya haki. Standby Bang Andi supaya tahu nih api. Standby Bang Andi, lanjut Bang Andi. Oh iya paham. Berarti memang iyalah. Jadi framing yang dibawa logika sekarang ini itu aja, baptis sama wudhu. Tapi ternyata memang sudah dipertegas sama Bang Zuma tentang permasalahan itu ya. Mungkin sudah ditantang pun lagi berani membuktikan para ulama. Jadi memang benar ya. Tujuan logika itu adalah untuk mencari duit. Ya, itu tujuannya teman-teman ya. Berarti permasalahan yang terjadi sudah diklarifikasi semua, akan tetapi karena ada keinginan lain terhadap logika, salah satunya uang, makanya dia membuat seperti itu. Jelas sudah ya teman-teman ya? Jelas kan? Berarti dia binatang. Oke lanjut. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya, sudah diklarifikasi sama Bang Handi dan sama Bang Yans juga sudah diklarifikasi, dan Bang Blender juga sebagai tambahan. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua supaya tidak terjerumus
di lingkaran setan, teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk bergaul kepada mereka itu sangat disayangkan. Gitu, sangat disayangkan. Kenapa? Karena ya sudah bagus lingkungan umat muslim membentengi akidah, apalagi ditambah dengan dia sebagai benalu. Ya kalau bagi saya sih ya orang macam kayak logika ya hanya menuhin bumi. Sepakat Bang Blender ya? Berarti memang, wah makin semangat lah dia. Oten-oten berduit situ kumpul semua, siram duit, mau buat lagi. Wah, sampai di mana? Udah tahu kita. Berarti Oten, siapa yang mau dukung aku? Kasih duit. Begitulah ya kan. Wah, bisa kita buat gebrakan, buka live. Sorry, bilang sama dia, kita Islam nggak ngaruh. Sorry, Oten nggak ngaruh. 1000 Oten kalian tambah 1000 logika kalian buat kayak gitu nggak ngaruh sama kami. Sorry ya, semakin banyak yang mualaf kami buat, bukan kami kendor, semakin banyak. Target tahun ini menjadi 3000 yang mualaf. Mati kalian, hajar terus, takbir. Mantap Bang Blender. Lanjut Bang Andi. Ya itu aja sih. Dan jelas ini live kita udah persetujuan tadi. Bang Juma udah tahu juga kok. Ya silakan saja kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, logika ya begitu. Kita bukan lari ini aja. Mulai dari awal kita peringatkan. Kalau saya mau bongkar semua ya nggak enak lah, kan namanya gibah jadinya. Nggak enak. Kalau mau bongkar dari awal, faktor apa sih? Apa sih yang sering dikeluhkan selama ini kepada Afi? Si logika ini. Kenapa dia kecewa dengan Afi? Kenapa dia kecewa dengan Bang Juma? Bang Juma itu orangnya suka menolong orang. Ya. Baru-baru kemarin itu mengeluarkan dana pribadinya untuk menolong orang. Ya mungkin karena faktor lain kemarin nggak nyampe permintaannya ke Bang Juma, ya mungkin dia kecewa. Karena permintaan sepsialnya ke Api tidak diakomodir, kecewa. Akhirnya mencari alternatif lain untuk mendukung kehidupannya. Ya mungkin di sana nyaman, ya silakan saja. Tapi ingat, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Semakin banyak Anda berbicara, semakin berbahaya buat Anda sendiri. Karena mulutmu adalah harimaumu. Nah, jangan sampai nanti masuk ke area proses hukum. Kira-kira begitu teman-teman. Hati-hati berbicara. Nah, teman-teman ya nggak usah Anda, kalau misalnya Anda masuk di sana cukup direkam saja bukti-buktinya seperti apa. Itu. Nah, kami juga punya tim kok. Punya tim, kita punya grup. Tiap hari ada yang share ke grup khusus, kita pelajari di sana. Jadi untuk itu mulai detik ini hentikan share-share link dia kepada siapapun, kecuali memang Anda jadi juru bicara si logika ini gitu. Jadi Anda udah tahu maksudnya bahwa si logika itu kecewa kepada kami. Karena ada beberapa permintaannya itu tidak kami penuhi. Ya, secara detailnya yang nggak usahlah diungkapkan di sini. Nah, Tabayun kemarin di Zoom juga seperti itu, mestinya dia minta maaf. Kembali bersama kita. Malah dia menantang kembali